Jumpa lagi di channel YouTube Dynamic. Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Nah, kali ini kita akan membahas membangun audio. Sebelumnya kan pasti akan pasang peredam dulu ya untuk basicnya. Lalu memilih perangkat yang kalian suka. Nah, tidak lain dari itu juga kita perlu basic yang kuat, yaitu kelistrikan. Nah, kali ini kita akan membahas hal itu dengan saya Pak Andre selaku dari Audio Plus. Nah, Dre, ini awalnya saya request ya. Jadi waktu itu kapasitor apa bandcap sekarang udah jarang banget ya. Saya request apa itu penggantinya. Nah, tiba-tiba muncul suatu produk nih, namanya EHD ya. Nah, saya juga nggak tahu nih EHD apaan itu. Nah, dan tiba-tiba ada 4 tipe gitu loh. Nah, mungkin Andre bisa jelasin apa itu EHD dan ini tipe-tipenya ada 4 itu apa aja itu fungsi-fungsinya. Oke, jadi yang diceritakan Pak Sur tadi, yang pertama memang kalau kita mau bangun mobil sama seperti di home audio ya, ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama adalah kelistrikannya, yang kedua adalah akustiknya, yang ketiga adalah isolation. Ini adalah fondasi dari audio. Isolation ini di car audio belum banyak dipakai. Kalau akustik tadi yang diceritakan tadi peredam. Nah, yang elektronik atau electrical atau kelistrikannya itu yang akan kita perkuat dengan EHD ini. Apa sih EHD? Singkatannya Electronic High Definition. Jadi EHD ini membuat suara lebih high definition, kayak TV lah. Kalau TV HD gimana? UHD ya kan, 4K. Definitionnya makin bagus, gambarnya makin halus, makin jelas. Nah, demikian juga suara. Dengan adanya penambahan EHD ini, suaranya menjadi lebih jelas, lebih detail, tapi tetap menjaga musikalitasnya. Nah, kenapa di bawahnya ada filter? Kenapa EHD filter? Karena kelistrikan yang masuk ke audio itu sebetulnya kotor, karena asal muasalnya dari alternator itu listrik AC. Makanya kalau di mobil kan kita gas kadang bisa storing tuh kalau instalasinya nggak benar. Nah, itu kan berarti listriknya kotor. Nah, itulah gunanya filter ini untuk membersihkan. Nah, kembali ke produk tadi, kenapa dari bandcap menjadi EHD tiba-tiba jadi 4. Nah, asal muasalnya yang setara dengan bandcap itu kurang lebih adalah ini, EHD yang kita sebut electronics. Nah, EHD electronics ini memperkuat kelistrikannya. Jadi ini seperti tandon air, seperti pompa air, supaya air yang keluar di keran itu kencang. Jadi musiknya itu dynamic. Jadi kalau orang main piano itu bertenaga, orang nyanyi juga powerful. Nah, itu EHD electronics. Kemudian kita kembang. Sebelum elektron ini kan ini penggantinya bandcap ya, kapasitor. Betul. Nah, kan kapasitor bandcap itu kan besar-besar. Betul. Nah, ini sekecil ini, kadang-kadang kan kita ngelihat, wow, kecil ini bisa melebihi kayak kualitas bandcap dan aki itu. Jadi apa gitu loh? Oke, kelebihannya EHD Electronics ini menggunakan teknologi yang dipakai oleh Tesla. Jadi teknologinya adalah super kapasitor, tetapi diperkuat lagi dengan audio grade electronics. Jadi super kapasitor itu kelihatannya simple tapi tidak simple karena selnya banyak. Nah, di antara sel itu harus seimbang dan seterusnya, sehingga harus kita manage dengan baik. Kemudian suaranya pada dasarnya nggak bagus. Jadi untuk menjadi bagus kita harus combine dengan audio grade product. Jadilah ini. Kenapa dia kecil? Karena ya ini teknologinya seperti handphone, makin lama makin kecil tapi makin canggih. Nah, sama seperti mobil listrik, makin lama makin panjang jangkauannya. Nah, sama amplifier juga makin lama makin kecil. Dulu kan besar-besar. Betul. Nah, itulah teknologi. Dan ketika dia masuk di casing ini, dia solid gitu. Casing ini solid sehingga dia tidak bergetar dan bagus gitu. Memang harus dicoba sih untuk mengalami gitu. Oh, walaupun kecil ini energinya luar biasa besar. Jadi ini bukan kayak voodoo alat voodoo bukan? Ini bukan voodoo karena ini dicolok ke listrik. Jadi semua ini adalah bekerjanya di elektronik. Makanya kita kasih nama EHD, Electronic High Definition. Semua kerjanya di elektronik. Ini bukan voodoo. Kalau orang yang bicara biasanya yang dimaksud voodoo kan akustik. Akustik ya. Ya, akustik gitu. Karena bendanya nggak nyambung ke kabel gitu. Kalau ini nyambung ke kabel. Semuanya nyambung ya? Nyambung. Nah, yang kedua
EHD Digitals. EHD Digitals ini mungkin menyambung dengan video lain dari channel YouTube Dynamic. EHD Digitals ini fungsinya untuk menghidupkan streamer modern. Jadi ada yang 12 volt untuk produk-produk dari iFi, ada yang 5 volt untuk produk-produk dari Chord. Kenapa sih harus pakai 5 volt juga ya? Ada. Kenapa harus pakai EHD Digitals? Kenapa nggak langsung aja sama-sama 12 volt? Berbeda. Ini adalah isolated dan regulated. Isolated itu begini, input dan outputnya benar-benar terpisah, groundnya pun nggak jadi satu. Tujuannya apa? Kalau listriknya atau alat komponen di dalam ini ada yang rusak, listriknya nggak tembus ke streamer atau digital tadi. Jadi misalkan kita pakai Chord 5 volt, masuknya kan 12 volt, komponen dalamnya rusak, ini bisa keluar 12 volt, bisa jebol chordnya. Nah yang kedua, dia regulated. Kalau di mobil kan voltage-nya lari-lari, 13, 14, AC turun, AC nyala, turun 12 lebih, itu digital cepat rusak. Gas, naik lagi. Nah ini regulated, jadi kalau dia 12, benar-benar 12. Jadi streamernya stabil. Nah signal digital itu mudah rusak, jadi perlu streamer harus stabil dengan power supply seperti ini. Jadi ini istilahnya kalau perangkat-perangkat rumah bisa pakai ini gitu, ditaruh di mobil. Ya, betul. Perangkat rumah yang ada colokan DC bisa untuk dimasuk di mobil dengan EHD Digital sini. Oh, jadi bebas ya. Contohnya Jadi iFi, Chord itu bisa. Jadi ya perangkat audio yang di rumah kita mau pasang di mobil, jadi tinggal pasang Bisa, ini ya, aman. Selama dia 12 volt, 5 volt, 9 volt bisa. Oke. Nah, yang ketiga EHD source. Ini yang betul-betul sebetulnya filter. Jadi kenapa kita kasih nama source? Karena ini maksimum cuma 4 ampere. Jadi dia cuma bisa buat head unit atau DSP gitu. Nah, kan mereka 4 ampere. Buat amplifier belum bisa karena ini memang terbatas dengan unitnya yang kecil. Nah, apa kelebihannya? Dia memfilter. Dengan filter ini suara jadi jauh lebih bagus karena listriknya dibersihkan. Jadi listrik yang masuk ke head unit ataupun listrik yang masuk ke DSP itu menjadi bersih. Otomatis suaranya jadi terbuka, jadi bagus. Nah, ini yang salah satu andalan kita nih. Nah, untuk ini, jadi misalkan satu prosesor, satu ini, satu head unit, satu ini, maksudnya gitu? Betul. Apa Betul. satu ini buat, enggak? Betul, karena satu prosesor tuh biasanya antara 3 ampere, sedangkan ini maksimumnya 4 ampere, jadi ya kita bisa cuma pakai ini untuk satu prosesor. Satu alat. Tapi kalau prosesornya kecil, seperti Crescendo itu kan cuma 1 ampere, bisa digabung tuh prosesor dengan head unit. Nah, jangan kaget kalau pakai EHD source inputnya 14,6 gitu. Outputnya kok malah turun 13 lebih. Memang demikian. Jadi ini adalah kita mempunyai sebuah standar voltage dan current atau ampere yang kita tentukan yang terbaik di mana gitu. Jadi jangan berpatokan dengan volt gede makin bagus gitu. Kalau enggak pasang aja 16 volt di mobil pasti bagus, enggak juga. Ada nilai optimalnya di mana elektronik itu akan bekerja dengan baik. Nah, yang terakhir, yang keempat, EHD ground. Nah, EHD ground ini mungkin unik ya, namanya adalah ground. Ground ini memfungsikan, andekan ini andekan ini amplifier ya. Nah, ini kalau kita ada handphone, ada pemancar radio, ada pemancar TV, semua kan masuk ke dalam amplifier. Demikian juga amplifier 1, ada toroidalnya, transformernya, dia akan mengenai ke amplifier sebelahnya. Mereka saling interaksi, nah sehingga suaranya jadi kotor. Nah, berkaitan dengan filter tadi, casing ini bisa kita koneksikan ke EHD ground. Dengan mengkoneksikannya ke EHD ground, casing ini menjadi shield. Dia aktif sebagai shield, sebagai tameng. Nah, sehingga pemancar radio tadi nggak masuk ke ampli minimal lah ya. Nah, kemudian ampli 1 ke ampli sebelahnya juga berkurang jauh. Kalau kita ibaratkan di rumah, ini seperti arde. Kalau listrik di rumah nggak pakai arde kan kita pegang nyetrum. Benar. Nah, kalau kita masukkan ke tanah, kita ground, nah itu kan jadi tidak nyetrum, bersih gitu kan. Nah, sama, ini prinsipnya adalah grounding. Jadi semua perangkat di rumah itu kalau mau ngenyetrum kan harus dikasih kabel dimasukkan ke tanah. Nah, sama, ini juga dikasih kabel dimasukkan ke, ini adalah buminya, groundnya. Nah, gitulah makanya tercipta 4 EHD. Nah, dari yang ini bisa berapa perangkat
Kalau yang ground? EHD ground ini bisa 4 perangkat. Oh, oke. Ya, jadi di casingnya. Itu tadi baru satu fungsi loh. Ada 3 fungsi lain. Bisa juga kita pakai di groundnya RCA, bisa juga kita pakai di groundnya speaker, bisa juga kita pakai di groundnya power, di kelistrikan, di minus. Head unit juga? Bisa. Jadi, tapi harus kita pisah. Kalau kita pakai untuk groundnya speaker, ya harus 1 biji. Ini 1 biji untuk 1 speaker, nggak bisa 2 speaker dijadiin 1 ya konslet short. Nah, jadi harus dipisah. Memang jadi sedikit perlu lebih banyak, tapi itu improvementnya juga. Jadi kalau yang head unit sama prosesor boleh? Kalau casing semua boleh digabung. Oh boleh, sama power boleh. Kalau casing semua boleh digabung, nggak nggak ada masalah. Begitu dia masuk ke RCA, boleh digabung. Tapi ketika dia masuk ke kabel speaker, nah itu nggak boleh. Karena kalau kabel speaker dari ampli kan plus minus. Kalau kita colok minusnya ke sini, yang sebelahnya minusnya ke sini kan jadi short. Ya itu nggak bisa. Jadi satu channel harus 1 EHD ground. Oke. Ya saya juga ada pengalaman nih. Jadi customer sebelum pasang ini yang ground, nah dia telepon suka dapet tuh signal bunyi gitu. Nah begitu pasang ini nggak ada sama sekali, hilang. Betul. Ya itu tujuannya, dan selain dia mengganggu, tadi ya bisa keluar di speaker tetet gitu, itu juga mengganggu suara. Jadi suara yang masuk itu sebenarnya digabung dengan suara radio itu. Kalau kita dengerin sebenarnya suara radionya ada tuh keluar kecil. Pemancar TV semua masuk di dalam sistem kita. Kalau kita shield, bener-bener suara audio kita yang keluar. TV, kemudian radio, handphone itu semua kita blok. Kemudian pemancar 2 meteran gitu, semua kita blok. Mungkin kedepannya Pak Andre bisa dikasih tahu jalur pemasangannya, jadi kayak semacam ke ground blocknya, semacam distribution blocknya juga. Kalau EHD Electronics ini, kalau mau 1 biji kita pakai untuk menjalankan seluruh sistem, paling praktis kita pasang di fuse block. Plusnya ke fuse block, minusnya ke ground block. Selesai udah. Dia akan mengalirkan semuanya ke semua sistem, head unit kena, ampli kena, semuanya kena. Tapi kalau kita mau lebih bagus lagi, kita mau investasi lebih, dan pasti suaranya juga lebih bagus pasti. 1 ini bisa kita pakai untuk 1 ampli, ya plus minus masuk ke ampli. Kemudian ampli kedua plus minus masuk ke ampli 2, sama seperti bed cap kita masangnya seperti itu. Jadi itu fokus sendiri-sendiri ya. Itu pasti jauh lebih bagus. Jadi istilahnya 1 tandon 1 pompa, 1 tandon 1 pompa. Jadi kita punya 3 tandon 3 pompa gitu. Dibandingkan 3-3-nya digabung jadi 1 tandon dan 1 pompa. Jadi ini bisa lebih dari 1? Bisa lebih dari 1. Ini juga bisa lebih dari 1. Boleh nggak didouble ini sama ini? Bisa, betul. Jadi kita bisa kasih listrik sebelum EHD digital, kita kasih EHD source dulu supaya bersih. Nah itu bisa. Jadi ini lebih stabil lagi. Betul. Sampai di sini dulu bahasan tentang EHD filter. Jadi bagi yang masih bingung dan ingin tahu lagi lebih jelas bagaimana hasilnya, datang langsung ke toko kita untuk tes langsung gimana hasil suaranya seperti apa di sistem Anda. Oke, sampai sini dulu guys. See you another video. Bye.